Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi anak-anakku, dan selamat pagi keluarga yang ada di rumah. Tentu kita merasa bahwa pagi hari ini Tuhan masih senantiasa memberkati kita dan memberikan kita rahmat serta kasih dan kekuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Bapak Ibu, berapa usia yang bisa dikategorikan oleh kita ketika orang tersebut kita katakan bisa bersikap, berpikir, berpendapat, dan berlaku dengan baik, bahkan dikatakan penuh tanggung jawab dan dewasa. Dalam ukuran manusia, bahkan juga banyak orang mengatakan kalau ia sudah dikatakan akil balik setidaknya umur 17 tahun atau 18 tahun. Dan bagi mereka yang masih di bawah usia itu dikategorikan sebagai usia anak-anak. Bahkan tidak hanya dikategorikan dalam usia anak-anak, tetapi mereka juga dikategorikan dalam usia yang belum mengetahui atau belum memiliki kemampuan berpikir secara dewasa, menangkap sesuatu dalam hikmat, bertanggung jawab, dan melakukan dengan baik. Tetapi benarkah demikian, bahwa orang bisa bertanggung jawab, berpikir dalam hikmat, bahkan juga mengenal iman, itu dalam kategori yang dianggap sebagai orang-orang dewasa menurut ukuran umum dan manusia. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya kasih setia Tuhan besar dan berkuasa dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi sumber hikmat dan sumber kekuatan, sehingga kami mampu bertanggung jawab, berperilaku dalam iman, dan juga mengambil kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan juga untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjawab pertanyaan di awal tadi sebelum kita berdoa bersama, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Injil Matius, Injil Matius pasal 17 ayat 19 dan 20. Kitab Injil Matius pasal 17 ayat 19 dan 20 yang demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang dalam kondisi keadaan kita, entah kita sebagai orang dewasa, sebagai anak-anak, pemuda, lansia, itu meyakini bahwa yang mampu menggerakkan kita untuk bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, penuh hikmat, penuh iman, tidak dalam iman yang besar, tetapi Tuhan katakan sebesar biji sesawi saja. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini adalah bagian dari perikop di mana dikisahkan ketika Yesus bertemu dengan orang banyak. Ada orang tua yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sakit ayan dan sangat menderita serta sering menjatuhkan dirinya dapat disembuhkan. Dan orang tersebut bercerita bahwa ia sudah membawa anaknya yang sakit kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anak tersebut. Dan disinilah ketika Yesus mendengar kisah cerita dari orang tua yang anaknya menderita sakit ayan dan dibawa kepada Yesus, lalu berkata kepada para murid-muridnya, seakan-akan perkataan ini adalah mempertanyakan seberapa lama lagi, seberapa jauh lagi para murid-murid yang sudah bersama-sama dengan Yesus cukup lama, melihat, mendengar, berjalan bersama, tinggal bersama,
mampu melakukan sesuatu dengan kekuatan dan kasih karunia. Yesus tidak mempertanyakan hasil, tetapi di balik semua itu, Yesus tahu bahwa yang membuat mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, bukan didasarkan pada ketidakmampuan sebagai manusia, ketidakmampuan sebagai orang dewasa, ketidakmampuan mereka yang dikatakan sering bersama Yesus, tetapi mereka tidak memiliki iman yang cukup kuat. Dan Yesus mengatakan bahwa iman yang tidak cukup kuat bukan iman yang besar, tetapi sebesar biji sesawi saja. Iman yang dipahami bergantung pada Kristus dalam kerapuhan dan kelemahan. Dan itulah yang justru membuat seseorang bisa melakukan yang dahsyat dan luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak hanya terbatas pada orang dewasa. Jangan hanya berpikir bahwa orang dewasa lah yang mampu memiliki iman sebiji sesawi. Hanya mereka yang dalam kategori dikatakan matang secara umur, matang secara pendidikan, matang secara pengalaman, tetapi anak-anak sekalipun. Meskipun Yesus tidak mengatakan bahwa ini juga terbuka bagi anak-anak, tetapi kita bisa lihat, bandingkan dengan para murid Yesus yang dewasa, yang punya banyak pengalaman bersama dengan Yesus, tinggal dan melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus masih mengatakan bahwa imanmu tidak sebesar biji sesawi. Dan ini sebetulnya tawaran kepada siapapun, dan anak-anak bisa menerima itu. Anak-anak punya kemampuan juga untuk punya iman sebesar biji sesawi saja. Pengalaman saya, jangan dilihat saya sebagai pendeta dan keluarga pendeta, tetapi pengalaman saya sebagai orang tua seringkali merasa takjub dengan apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang kemudian menjadi pendapat dari anak-anak. Meskipun kita sering katakan bahwa mereka anak-anak tidak tahu apa-apa, tetapi mereka punya kekuatan iman yang luar biasa. Pengalaman saya bahwa anak-anak saya sejak pandemi tidak pernah keluar dari rumah. Meskipun kami orang tua memang membuat aturan bahwa mereka stay di rumah, tetapi yang luar biasa mereka bertahan bukan karena mereka takut, tetapi mereka punya pemahaman dan mampu memahami apa yang sedang terjadi di luar rumahnya, di sekeliling rumahnya. Dan apa yang dilakukan? Mungkin bagi sebagian orang atau sebagian anak-anak akan mengalami stres. Iya, anak-anak saya mengalami hal yang bosan juga. Mereka juga mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi luar biasanya mereka mampu mengelola hari-hari mereka dengan cara yang luar biasa. Kita lihat nih, mereka lagi ngapain ya? Coba. Hai kakak adek. Ada papa. Lagi main bola ya? Iya. Kok main bolanya di rumah aja? Ada pandemi COVID-19. Waduh, bosan nggak kalian? Bosan. Bosan? Kenapa? Kan kita punya banyak kegiatan. Oh, ngapain aja tuh? Ada kadang-kadang main bola, terus main petak umpet, terus main tembak-tembakan, terus juga mandiin mama, kayak nyapu sama ngepel lantai. Terus main keyboard, les online, belajar online, sama baca Alkitab. Kita baca kitabnya sudah nyelesain Mazmur dan Injil. Kita juga mau lanjutin sampai perjanjian baru. Wow, banyak banget kegiatan kalian di rumah. Jadi nggak bosen ya? Wah, ya meskipun tentu ada sedikit bosen, tapi prioritas ya nggak kak? Iya. Prioritas menghadapi COVID-19 dengan tetap bertahan, dengan tetap stay at home, tetap bekerja, belajar di rumah. Say hello Bapak. Halo. Hai semuanya. COVID-19 Tetap semangat. Mereka melakukan kegiatan memang belajar online, kelas online, tetapi juga mereka berolahraga di rumah, beraktivitas bermain di rumah, dan yang menakjubkan buat saya bersama dengan suami saya, orang tua saya, dan juga keluarga adalah ia mampu membaca Alkitab. Mazmur sudah habis, Injil sudah habis, diselesaikan, dan mereka sedang menyelesaikan
perjanjian baru kitab yang lainnya. Dan luar biasa, saya melihat bahwa Allah bekerja juga kepada mereka. Dan mereka mampu juga menjadi berkat bagi kami, orang dewasa, orang tuanya. Dan mari Bapak Ibu, kita belajar bahwa untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, tidak dalam kategori dianggap dewasa menurut ukuran manusia. Tapi Tuhan katakan ketika kita punya iman dalam kerapuhan, dalam kelemahan, yang kecil dan sepele, tetapi ditaruh pada kekuatan Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama. Kiranya kasih karunia menyertai kita semua, baik Bapak Ibu dan anak-anak. Amin.